kalau di maggot itu tidak pernah bicara 7 hari atau 10 hari, karena ini kan koloni yang banyak. Koloni yang banyak itu tidak mungkin dia misalkan jadi lalat yang serempak, enggak. Ini pun koloni yang banyak, tidak mungkin saya bicara ini misalkan 7 hari, tidak mungkin karena koloni yang banyak. Jadi saya sekarang menyebutnya 7 sampai 10 hari. Ya, gitu. Nah, dari sini nanti dia akan jadi lalat. Ya, saya nanti insya Allah kalau kita lihat kesempatan ngobrol lagi, saya mau bikin videonya. Ya kan, videonya sudah ada sih, jadi nanti kita lihat tayangan segala macamnya, mungkin bisa lebih mengena ya kalau pakai tayangan. Ini akan jadi lalat. Nah, setelah dia netas si lalatnya ini, jelasnya setelah 2-3 hari dia kawin, Bu. Ada sisi dramatisnya, Bu. Sisi dramatisnya kasihan, Bu. Si lalat jantan kalau habis kawin mati. Iya, habis kawin mati, Bu. Gitu ya. Ini kuasa Allah, Bu. Oh, si lalat jantan langsung mati ya. Saya pikir kalau lalat jantan tidak mati, populasi maggot itu bisa mengalahkan manusia. Bisa-bisa maggot banyak, Bu. Jadi dia habis kawin mati, Bu. Ya kan? Kan habis lakinya mati dia banyak janda tuh maggot. Ya, jadi ternyata nggak gitu juga, Bu. Jadi yang kemudian lalat yang perempuan habis kawin lakinya mati, enggak. Si perempuan juga habis nur mati juga, Bu. Jadi hidupnya singkat, Bu. Makanya lalat ini beda dengan lalat yang biasa, Bu. Jadi lalat ini tidak membawa penyakit karena si maggot ini tidak hinggap atau misalkan dia bertelur di makanan, dia nggak mau. Dia itu hinggapnya itu di tempat dekat makanan. Makanya kalau di budidaya maggot dibikinnya eggis, Bu, namanya diselip-selipan kayu. Dia nggak membawa telur ke makanan. Jadi dibilang maggot ini, dan maggot ini juga tidak membawa bakteri pengurai, Bu. Jadi gini, kalau di lalat, di telur lalat itu diselimuti sama bakteri. Ada satu bakteri yang ikut bareng dia, itu yang mempercepat penguraian makanan. Makanya kadang-kadang kalau misalkan makanan terkontaminasi sama lalat, perut suka mulus, Bu. Bakteri itulah yang memproses secara cepat mengurai makan dalam perut kita, Bu. Namanya bakteri kadang-kadang kan yang diurai bukan hanya makanannya aja, di dalam juga organ terurai. Makanya itulah yang menyebabkan kita bakteri ternyata diragam. Tapi si maggot ini telurnya tidak membawa bakteri itu. Jadi ada kecenderungan kalaupun ini yang termakan, insya Allah tidak membawa bakteri yang memang membawa penyakit seperti di lalat. Ya, jadi maggot ini sejenis lalat, tapi bukan lalat, gitu ya. Jadi jangan ngomongin, oh itu mah belatung, gitu ya. Beda belatung dengan ini. Dan maggot ini juga kalau dibilang makannya itu dia nyedot ya, Bu ya. Kalau misalkan gini, kalau makanan dihinggapi baby maggot itu lebih cepat kering karena dia menghisap, disedot sari-sari makanannya. Tapi kalau belatung itu makan, Bu, ngunyah. Jadi agak lambat prosesnya itu bisa menimbulkan proses busuk, Bu ya. Makanya kalau maggot ini ayam misalkan ayam pitik mati dikasih maggot, besokannya itu kering, Bu. Besoknya kering. Itu yang saya bilang tadi, kalau lalat itu kan mau bakteri pengurai, diurai dulu tuh, jadi bangkai dulu, jadi gigi, Bu ya. Tapi kalau dikasih maggot, misalkan ada ikan busuk dan segala macam, kasih maggot, besokannya kita angkat sudah kering karena sari-sarinya sudah mulai disedot sama si maggot. Gitu ya. Jadi maggot itu habis kawin mati, yang lakinya habis telur mati, kan gitu ya. Gitu. Jadi, nah
Yang sulit itu bikin siklus. Siklusnya itu karena yang saya tadi bilang ngeklik, coba identifikasi berapa timbulan sampah di setiap KRL. Berarti misalkan contoh di KRL itu misalkan 1 kintal sampahnya. Nah, karena mangkot ini adalah alat, kalau bicara 1 kintal, berarti kesiapan telurnya itu harus stabil. Karena ini alat. Jadi kalau alatnya rusak, sampah tidak terurai. Mau nggak mau, kesediaan telur ini harus stabil. Minimal kita punya timbulan sampah 100 kilo. Ini minimal itu kita satu hari itu harus punya segini, 30 gram minimal. Ini di lingkungan ibu-ibu misalkan bapak ibu sekalian punya KRL, sampahnya punya 100 kilo. Ini minimal setiap hari harus nyetak telur 30 gram minimal. Kalau ini yang nggak ada, sampahnya nggak habis. Makanya yang sulit di pengusaha mangkot itu, budidaya mangkot itu adalah menjaga siklus. Gimana caranya telur itu stabil, pupa itu stabil. Nanti harus stabil semua nih. Kalau saya di sana, alhamdulillah produksi telur sampai hari ini sudah rata-rata 300 gram per 2 hari. Jadi 150 gram per 2 hari. Ininya sudah tiap hari ini sudah 9 kilo. Satu hari ini sudah dapat 9 kilo. Jadi sudah mulai ketemu siklus. Itu saya belajar siklus itu 2 tahun. Nanti ketemu lagi untuk yang sudah biara mangkot, pasti kan saya pernah punya kejadian mangkot saya banyak, tidak betul Bapak Ibu. Begitu saya bikin skema lokalisir, saya lihat ternyata banyakan lakinya Pak. Banyakan lakinya. Kan kita bisa lokalisir karena dia nempel ke jaring, saya buletin, saya hitung rasionya, ternyata banyak lakinya. Otomatis karena dia harus rasionya 1:1, kalau tidak seimbang maka akan turun dropnya. Mikir lagi saya Bu, nanya ke orang tua dulu Pak. Saya nanya, kalau misalkan punya anak laki mulu, gimana? Kalau orang tua dulu bilang katanya tukar centong. Ya orang tua dulu ya. Ini tetangga kita anaknya laki mulu, yang satu lagi perempuan mulu. Kalau orang tua dulu namanya tukar centong. Itu bahasa isyarat. Kelihatannya mistis. Tapi sebetulnya itu adalah bahasa isyarat, ternyata ganti pola makanan si bapaknya. Jadi ada kecenderungan, kalau saya juga nanya juga sama yang orang ahli yang nanti di bidangnya. Ternyata kalau si bapaknya kecenderungan makan dominan yang berprotein, daging, ikan, segala macam, kecenderungan si anaknya itu laki-laki. Gitu ya. Kalau kecenderungannya makan buah dan segala macam itu kecenderungan si anaknya perempuan. Saya sudah uji Pak, Ibu, karena saya hobinya makan buah segala macam, anak saya perempuan. Satu kan Ibu. Gitu ya. Katanya perempuan ini risetnya dan bisa dibuktikan secara ilmiah, Pak Ibu sekalian ilmiah. Ternyata itu yang membuat alat saya itu ada kecenderungan banyaknya laki-laki, karena waktu itu saya ngasih makannya dominannya ikan Pak. Jadi itu rumit lah ya, makanya gak usah rumit-rumit lah, karena Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti ini juga direspon cepat oleh pemerintah bahwa kita bikin bank mangkot. Jadi Bapak Ibu sekalian itu sudah tidak memikirkan siklus, kecuali mungkin ini terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu mah nggak usah mikirin siklus, ya. Ibu mau pokoknya ada sampah, tebar ke baskom, takut mangkot gitu. Nanti bapak-bapak yang mungkin juga harus bisa membuat siklus gitu ya. Nanti mungkin kalau yang berminat KRL yang serius untuk itu mangkot, kita sharing, kita diskusi, karena bicara mangkot ini semua pembudidaya mangkot itu punya metode, punya ukuran, punya takaran yang berbeda dari semua wilayah. Saya diskusi dengan Grand Porsa, dengan Grand Mangkot, masing-masing punya metode, karena mangkot itu nanti ada kecenderungan di suhu berapa, kelembapan berapa, itu disesuaikan dengan iklim yang ada di tempat kita. Gambarnya itu aja Bu ya, sementara mungkin saya nggak bisa waktu segala macam. Hari ini pelajarannya
hanya kenal sama si Magot. Itu aja. Boleh mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan ya. Waktunya Bu, berapa menit lagi? Ya lama-lama kasihan ini lumayan mungkin. 3 menit 1 pertanyaan boleh ya? Biar. Sampai tanya jawab saya. Oh gitu ya? Boleh. Ya. Coba Ibu itu untuk tanya jawab boleh 2 atau 3 penanya ya? Enggak. Mau bertanya, kalau untuk saya makan itu bisa buat makan burung ya? Makan burung ya? Apa burung apa Ibu tadi pertanyaannya. Tahu saya ini bisa dibuat makan hewan ternak atau hewan sama pertanyaannya dari fase yang mana, terus sama kalau untuk dijual atau dibuat bisnis itu apa yang dibuat? Yang bentuk vegannya. Oke. Ya, ini Ibu ya. Ini Magot ini yang tadi juga orang kedua ya Magot untuk makan alternatif. Makan alternatif itu biasanya itu yang sudah bisa pakai itu sama lele, ayam bertelur, entok, burung, burung. Saya tidak terlalu merekomendasi karena ini kandungan proteinnya tinggi, takutnya lumpuh ya kalau terlalu banyak. Itu. Nah, untuk hari ini kalau kita biara
saya berharap program Magot ini terintegrasi. Jadi nanti KRL itu adalah rumahnya di bawah KRL itu. Jadi kita bareng-bareng dalam satu nama KRL itu ada namanya KWT, ya KWT, bank sampah, ya kan, terus anak untuk syukur-syukur dalam satu lingkungan tuh, gitu ya. Jadi nanti makanya kemanain, di situ ada kolam lele, ya kan, di situ ada ayam. Biasanya kan kalau dapat turun bantuan itu kayak kemarin Pak Ayam Salim ya, nasi lele, nasi ayam itu enggak terlokalisir. Ya, lele di mana, ayam di mana, KRL di mana, Okta di mana kan gitu. Tapi kalau misalkan nanti terintegrasi, ya kan dari Magot itu, ini nih kasih yang miara lele langsung. Terus kasbotnya itu kasih ke KWT gitu. Jadi produk-produk turunan ini bisa langsung diserap di wilayah itu yang namanya sampah habis di sumber. Pengennya begitu Ibu ya. Nyambung atau bukan? Benar ya? Oh, ini nanti bentuknya itu saya pengen sih memulainya itu minimal itu. Ya. Gimana? Jadi kasih untuk pakan. Oh. Itu istilahnya di usia berapa? Iya. Di usia berapa untuk memberikan Magot itu ke pakan? Untuk pakannya. Jadi Magot itu yang terbaik di usia 18 hari untuk diberikan pakan. Karena kalau misalkan sudah terlalu tua itu cangkangnya keras, akan sulit tercerna. Jadi 18 hari buat dikasihkan pakanan itu yang paling bagus, gitu ya. Kalau udah tua, Ibu ya, Ibu cukup ya. Ada lagi tadi, enggak. Mangga. Bapak Magot. Bapak, gimana? Awalnya gimana ya? Saya dulu ya Pak. Saya kenal Magot itu waktu pertama saya di alun-alun Depok. Iya. Itu saya pernah lihat Magotnya. Pertama kali membeli ya, gitu ya. Terus yang kedua kita punya KWT Pak lingkungan. KWT ya. Iya, KWT itu. Terus saya pribadi karena dari KWT itu yang kasih Ibu. Karena ada KWT itu Pak, jadi karena terbiasa kita ada bibit ya, dikasih bibit apa kalau kita mau tanam sendiri kayak gitu, itu saya pikiran buat bikin kompos gitu. Iya. Nah juga bekas kayu cat itu, saya tumpuk kayak gitu. Suami juga bikin ininya, bikin saya cuma kompos aja air lindinya ya. Yang dipakai buat nyiram tanaman, cabai, sambung, POC ya. apa yang saya tanam ini Pak. Terus saya kepikiran bahwa ada si Magot itu Pak. Iya. Sebenarnya kalau tadi menjelaskan itu, ternyata kompos yang kita bikin itu ternyata bahwa ada si Magotnya itu. Saya perhatiin tuh coba tuh ya, karena saya kalau ini ambil airnya aja buat siram tanaman ya. Terus kalau ini saya siram pakai air gas. Kalau ini sekali lihat itu juga air bawang ya, bawang yang itu dikasih air kayak gitu nanti gitu apa segala macam gitu. Saya baru tahu ternyata itu bisa tumbuh Magot. Kenapa saya karena Magot itu persis bentuknya Pak? Saya nggak kaget karena saya sudah pernah lihat si Magot itu. Ya. Terus saya ambil itu, lama-lama si Magot itu benar itu Bapak. Jadi pupa. Ada yang hitam, yang hitam terus karena itu Pak dia naik ke atas ya kalau sudah hitam. Saya nggak ngerti itu Pak kalau itu pupa atau apa sejenisnya siklusnya saya nggak pernah perhatikan karena saya mikirnya saya cuma butuh si air ini untuk siram tanaman itu aja Pak. Nah makanya tadi kalau Bapak bilang mau saya
Iya Pak, terus kalau bisa mungkin karena saya tertarik, karena saya tahu mungkin bisa untuk diajarin Pak. Oh gitu. Iya, terima kasih Pak. Kang Deddy tambahin dikit. Kadang-kadang kita cermati di rumah kita ada sampah. Kadang-kadang yang suka berhari-hari nggak diangkut sama sampah tuh. Kemudian timbullah itu, apakah itu maggot, apa itu belatung? Tolong nanti bisa dijelaskan Kang Deddy, apa perbedaannya belatung dengan maggot? Biar nanti kita kan kalau udah tahu ilmunya gampang kan istilahnya. Kalau gitu besok saya akan lebih pilah lagi nih, biar ini buat si maggot gitu maksudnya. Nah, kadang-kadang itu kita nggak biara nih, tapi timbullah itu ada belatung atau maggot yang kita nggak tahu tuh. Kalau maggot berarti kita piara kan istilahnya. Nanti kita tambahin lagi sampah-sampah yang tadi itu. Ini kadang-kadang kita masih ragu. Jangankan megang maggot yang katanya bersih ya, dalam konteks dia makannya murni protein, ya kan? Ini belatung bedanya mana antara maggot dengan belatung? Oke, itu kan. Tambahan itu aja sih, biar nanti. Oke. Siap. Jadi benar nih yang untuk pakai mic ya. Jadi gini, biasanya memang maggot ini suka ada ya, datang dengan sendirinya. Biasanya suka ada, tapi memang sangat jarang sebetulnya ya, sangat jarang. Jadi ada lagi sebetulnya sejenis belatung ini yang kalau orang tua dulu bilangnya itu apa sih ya, ulat tanah. Hampir agak mirip juga. Yang ulat tanah itu ya. Jadi kalau misalkan secara fisik kita membedakan maggot dengan belatung itu agak gampang. Ada gampang ya. Jadi lihat aja kalau misalkan yang gesit banget, itu ya, yang agak gesit banget dan dia badannya itu agak memanjang itu belatung. Itu ya. Kalau maggot ada cenderungan lebih gemoy. Saya maggot tuh. Dan kalau belatung itu pertumbuhan badannya itu nggak cepat besarnya Bu. Jadi dia tetap itu, oh iya kalau ukuran diameternya itu agak kecil. Jadi kalau maggot itu kalau sudah agak besar sebetulnya kalau dia nemu makanan sudah tidak aktif Bu. Kalau belatung kan cepat ya jalannya. Cepat. Kalau dia nggak begitu cepat Bu. Jadi tidak terlalu aktif. Kalau belatung dengan itu, dan yang saya bilang tadi, saya nggak bisa memastikan karena memang ada satu jenis lagi yang nggak tahu, saya belum teliti itu berasal dari serangga apa ya, yang pasti seingat saya ada yang namanya dulu ulat tanah. Ulat tanah itu kalau di maggot ini kan kalau kita lihat pakaiannya membesar. Kalau di maggot ini nggak ada bulu-bulunya, nggak ada kayak bulu-bulunya nih, ya kan? Tapi ada yang sejenis dia, yang suka di kebun-kebun, dia ada bulu-bulunya, ada sedikit bulunya. Makanya kalau orang tua dulu kalau nginjak ulat tanah suka gatal dan bengkak. Ini saya belum riset ya, tapi tahu saya ada dua jenis juga karena memang ada yang dulu mah kalau di tabunan itu kalau kita nginjak itu gatal ya. Jadi ibu orang kota semua, kalau saya kan dulu mainnya nyokor ya. Iya, itu nyokor gitu. Jadi itu Bu ya. Nah, kembali yang ibu tadi nanya Bu, kenapa sih maggot ini jangan dikasih terlalu sudah dewasa? Karena biar bagaimanapun hewan-hewan yang akhirnya akan menjadi kepompong, dia akan diberikan alat untuk membela diri. Ya, jadi hewan-hewan yang sudah tidak bergerak, tapi dia akan melanjutkan kehidupannya. Biasanya Allah Maha Adil, dikasih alat perlindungan diri. Contoh kayak kura-kura. Coba kalau kura-kura batok kayak lunak, habis, ya kan? Tapi karena dia lambat bergeraknya, makanya ada namanya alat perlindungan diri kalau di kura-kura batok. Begitu juga dengan maggot. Maggot itu sebetulnya ada juga alat perlindungan dirinya. Jadi
kalau dimakan ayam itu ada kecenderungan itu dia nggak mau sebetulnya, tapi namanya ayam kan penasaran. Jangankan yang gerak, ya kan, karet aja disikat, ya gitu ya, walaupun pada akhirnya cuma mati kan gitu. Ini sebetulnya makanya yang ibu tanya tadi, kalau sudah agak tua jangan dikasih makan ke hewan. Kalau sudah tua ya, karena dikhawatirkan menimbulkan kematian dan ada zat-zat yang bikin hewan itu sakit dan sebagainya. Gitu ya. Coba satu lagi tadi, enggak ibu? Iya. Jadi gini. Harga itu Pak, harga kalau boleh tahu jual telurnya itu berapa? Oh gitu ya. Kalau boleh tahu. Jadi gini. Saya tadi bicaranya, punten saya lupa ya. Tadi saya bicara skala KRL ya. Iya. Saya belum bicara skala rumahan. Gitu ya, karena tadi saya anggap ini bicaranya KRL. Kita bicara satu kelompok ya. Tapi kan ada juga yang pengen skala rumahan. Di rumah kita pengen sendiri bikin ya Bu, gitu ya. Jadi kalau kita maunya skala rumahan, kan komposisi si makanan SOD dengan sampah dapur kan nggak terlalu banyak, nggak apa-apa juga Bu. Kalau misalkan ada juga sampah yang tadi yang bekas sayur yang dijajah itu mau dia Bu, bukan mau, cuman pada saat kita memberikannya itu, pada saat si maggot ini sedang masa-masa pertumbuhan Bu. Kalau udah dewasa, jadi dia lakus Bu. Sebetulnya kalau udah kayak begini mau dikasih kol, mau dikasih timun boleh. Yang tadi saya bilang itu pada saat masa pertumbuhan. Ini kalau bisa jangan dulu dikasih sayur, kalau bisa ya. Berarti waktu telur ya? Waktu baby. Waktu jadi baby maggotnya. Gitu. Tapi kalau udah besar kayak gini Bu, itu nggak apa-apa. Dikasih sayur segala macam aja masalah. Itu tadi yang baby masanya berapa hari tadi 18 ya? Iya. Jadi 18, kalau yang makan kecil berapa masanya? Oh gitu. Jadi ini dari telur ya. Telur itu dari mulai telur itu 3 hari dia akan menetas. 3 hari akan menetas. Nanti dia dari netas itu nanti setelah 6 hari dari masa netas, berarti kan ketemunya 9 hari ya. Di telur nelor ke sini tuh ketemunya 9 hari. Itu berapa? Nah, kalau baby ini nggak punya patokan kapan masa waktu ditebar Bu. Boleh Ibu ditebar misalkan paling minimal itu 1 minggu setelah dia jadi baby. Kalau misalkan, oh Pak, belum sempat itu nggak apa-apa, yang penting ini tetap dikasih makan, gitu kan. Tapi kalau misalkan dia sudah melewati umurnya 10 hari ke atas, dikhawatirkan komposisinya itu terlalu padat di tempatnya. Jadi makannya nggak kebagian, makanya yang saya bilang tadi takutnya stunting. Kalau ini nggak cepat dipindahin ke tempat yang lebih luas, terlalu padat nanti Bu ya. Terlalu padat. Jadi ini patokannya kalau memang si baby maggot ini tempatnya luas, biarkan aja di situ mau 10 hari, 12 hari nggak jadi masalah. Selama tidak terlalu padat, gitu Bu, ya kan? Tapi kalau memang kita ada tempat yang luas itu ditabur, nggak juga jadi masalah Bu. Kita kira-kira aja kalau udah terlalu padat bisa pindahkan ke tempat yang lebih besar. Nah, kalau udah di posisi 12 hari sampai 14 hari itu kita kasih sayur pun juga nggak jadi masalah, dimakan Bu.
tetap dimakan, gitu ya. Kenapa saya bilang tidak menyarankan dikasih sayur? Karena dikhawatirkan si sayur ini nggak kecerna sama baby maggot, akhirnya si sayur ini keburu busuk. Kan kalau sudah busuk, akhirnya muncul air lindi. Nah, air lindi inilah yang jadi permasalahan. Bisa menyebabkan dia kematian buat dia, bisa membuat dia naik. Ya, karena kan air lindinya, kalau misalkan gini, ini baby maggot, kita kasih sayuran. Kan kalau sayuran belum tentu langsung habis kalau sama maggot tuh. Takutnya sayuran itu belum sempat dimakan si maggot, keburu busuk. Setelah keburu busuk, akhirnya jadi air lindi. Nah, air lindi ini bisa meracuni si maggotnya itu, dan juga si maggot itu bisa merayap karena air lindinya itu. Takut kelelep Bu, maksudnya dia Kelelep. Gitu ya? Takut kelelep ya. Cukup kali ya? Jadi di tempatnya kering ya. Kayaknya cukup kali, ada lagi? Iya. Jadi ada berapa Pak dikasih makan itu dari Ya, ada. Oh, yang baby maggot tadi kan kita sebarnya ini 10 kilo dari 1 gram itu. Usia berapa ya? gini. Itu mungkin kan Benny. Dari Jadi menetas. dari menetas itu ukuran makanannya berapa? Pokoknya Oh, gitu. gitu. Jadi sebenarnya mati ya. Oh, dimatiin namanya kayaknya. Ini matiin ya. Mati mikir ya. Iya, Spekernya mati. Spekernya mati. Jadi ini nyala spekernya yang mati. Habis kayaknya serunya. Nah, satu. Terus, nah, apa tadi? Ya. Jadi gini, ketika dia sudah menetas usia baby itu ukuran makanannya seperti apa mungkin berbeda. Jadi kan tadi kan telur ini usianya akan menetas 3 hari. Nah, setelah menetas ini, anggaplah saya punya sampah saya ini, sampah orang ini 1 kilo nih. Nah itu, si baby itu langsung dikasih di situ ya. Langsung kelar. Jadi gini, jangan apa? Ini takutnya nafsunya beda nih. Jadi gini, saya bilang untuk 10 gram ini dia bisa menghabiskan 10 kilo dalam satu siklus hidupnya. Jadi seumur hidup lah. Seumur hidup dia bisa menghabiskan sampah 10 kilo, bukan langsung dikasih makan sampah 1 kilo, enggak. Gitu ya. Jadi selama hidupnya itu dia ngabisin makanan selama itu ya 10 kilo, gitu ya. Jadi kan kata Bang Denny Maggot katanya 1 gram 10 kilo, ayo kamu ini segram ya. Jadi pembusukan bukan Bu ya. Jadi 1 gram itu bisa menghabiskan makanan 10 kilo seumur hidupnya, selama dia hidup, gitu ya. Ada lagi cukup kali ya? Cukup kan nih? Masih ada? Terus dari menetas itu usia berapa dikasih makan? Oh gitu. Ya. Dari penetasan ini yang saya bilang tadi, saya kasih ilustrasi ya. Ini sekitar 300 gram. 300 gram baby. 300 gram ini Usia berapa hari? ini usia 6 hari dari netas Bu. Nah, 300 gram ini bisa kita tabur ke 6 kilo. 6 kilo sampah yang ininya ya, yang kayak bubur segala macam. Tapi ditebalnya itu jangan terlalu tebal. Itu maksimal 7 cm. Jadi jangan ditumpuk sampai itu agak dilebarin. Biasanya itu kalau standar yang dipakai itu 10 gram telur ini untuk diameter 1x1. Itunya, ruangannya ya. Kotaknya, medianya. gitu ya. 1x1 Satu untuk kali satu untuk 10 gram telur. Nah, saya belum punya rumusan yang pasti
kalau dari 1 gram ini menghasilkan berapa bibit, ini yang akan menurut saya riset. Bapak medianya apa? Apa ya? Tempat rumahnya apa? Kalau saya pakai biopor itu kotak dari kolam, pakai kolam gitu ya, kotak kolam gitu ya. Ya, kemarin ada juga yang sudah dari Bojonggede ya. Di Bojonggede itu diajak Sadibani ke Denmark. Dibawa Sadibani ke Denmark, ke sana ya, ke Gunung Sindur ya. Akhirnya mindsetnya itu mindset menjadi pengusaha maggot. Karena dibawanya pabrik maggot kan gitu ya. Beda Pak. Nah, saya tambahkan sedikit ya kalau masih ada waktu ya. Punten panitia ya, ini ada katanya hot juga pertanyaan. Jadi gini, saya lupa ya. Kenapa saya pisahkan mana misalkan alat, pakan alternatif, satu lagi bisnis. Nah, ini harus dimulai dengan perolehan pakan. Pakan utama sampahnya. Kalau untuk bicara ini menjadi alat, ini pakannya itu kalau kita skala besar ya, itu harus dibayar. Jadi kita nggak sampah kan dibayar, gitu ya. Dari mana operasionalnya? Ini saya bicara skala KRL ya, KRL. Kenapa saya bilang harus dibayar? Karena kita tidak mengharapkan hasil dari si maggotnya. Jadi BOP-nya selesai. Ya, jadi kalau tujuannya kita ini sebagai alat, pakannya itu kita harus dibayar. Karena pada saat satu kegiatan kan perlu ada BOP, tapi BOP-nya dari mana? Kita ngabisin sampah, memang yang ngabisin sampahnya nggak ada orangnya. Nah, jadi pakannya itu kita harus dibayar. Contoh, ambil MBB bayar ke kita 1,5 juta atau 2 juta. Kan kita sampahnya itu dibayar. Jadi kita nggak mikirin hasil maggotnya, jangan menggaji orang nungguin maggot panen, kan gitu. Itu nggak akan bisa berjalan. Gitu ya. Jadi pada saat ini sebagai alat, kita ini dapat jasa dari penarikan sampah. Jadi dari situ BOP-nya. Kalau kita mikirnya sebagai alat. Yang kedua, kita punya ternak ikan, ternak lele dan segala macam. Kan niat yang kedua ini adalah sebagai pakan alternatif. Pakannya boleh tidak dibayar, tapi gratis. Kalau beli jangan, nggak ketemu. Jadi kalau kita punya ternak lele, ternak ayam segala macam, kita miara maggot, tetap pakannya itu diusahakan gratis, jangan beli. Karena apa? Contoh, kita kasarnya pengen menghasilkan maggot 50 kilo, maggot ini. Sedangkan dia makannya itu 10 kali lipat, makannya itu 5 kuintal. Misal, contoh satu hari kita ngambilin dari restoran itu 50 kilo, ya kan? Kalau kita beli, kalau misalkan gratis aja, anggap biaya kita itu 50.000, berarti si sampahnya itu sudah muncul nominal 500 rupiah, kan gitu. Jadi kalau misalkan kita konversikan dia memerlukan pakan 10 kilo, berarti kita modal pakannya sudah 5.000. Tuh kalau yang itu, jadi masih mention dengan pada saat kalau berarti modal saya miara maggot itu pakannya itu 5.000. Karena kan nggak kerasa kita ngambil juga kan perlu ada bensin dan segala macam. Anggaplah 50.000 sekali ngambil. Kalau lagi sedang bisa nyuruh orang 50.000. Jadi masih bisa kalau sampahnya gratis. Tapi ujung-ujungnya juga kalau diakumulasi kan tetap aja beli. Kalau ngambil sampahnya 1 kuintal tapi nyuruh orangnya 50.000, berarti kan si sampahnya itu harganya 500 rupiah. Jadi kalau yang pengen kalau bisa sampahnya dibayar. Kalau yang tujuannya itu ngabisin sampah kok, nggak mikirin si maggotnya, sampahku habis, yang penting tugas saya dibayar untuk menghabiskan sampah. Ya. Nah, yang kedua tadi yang sebagai pakan, usahakan pakannya itu gratis, syukur-syukur dibayar. Kalau dibayar udah aman dah Pak. Kalau dibayar udah aman tuh kita tuh.
gratis aja kita sudah aman karena kita ngejarnya itu pakan ini sebagai alternatif pengganti pelet. Saya udah uji Pak, dari 26.000 ekor lele yang pertama saya pakai pelet itu untungnya cuma 6 juta 3 bulan setengah Pak. Jadi rumusan lele baku lah ya, cuma lele baku itu kan 1.000 ekor itu kalau SOP-nya kita jalankan, standar pakan kita jalankan segala macam itu 300.000 Pak. Jadi kalau kita miara lele 6, 1.000 ekor itu SOP kita jalankan itu setelah 3 bulan untung kita itu 300.000 Pak, selama 3 bulan dari 1.000 ekor Pak. Ya tinggal dikali aja 10.000 ekor berarti 3 juta 1 bulan, berarti hasil kita 1 juta sebulan, kan nggak UMR ya Pak. Karena pakannya itu kejar-kejaran sama harga jual Pak, kalau pakai pelet. Tapi saya sudah uji Pak, begitu saya pakai ganti ke magon, panen saya agak telat, ya 3 bulan setengah jadi 4 bulan, tapi hasilnya 25 juta. Dari 6 juta loncat ke 25 juta. Ya sekarang dari pakan yang 16.000 per kilo, sekarang samanya gratis kan dia pakan hilang Mas. Walaupun saya masih menggunakan pakan 20%, loncat Pak. Loncat, karena musim kering sekarang saya insya Allah 1 bulan besok akan panen lagi. Saya punya ya 5 kolom nih Pak, 5 kolom lele yang di tempat saya tidak kuras air Pak. Nggak saya kuras. Ini kalau kemarin saya makin pakai SOP kuras air sortir, itu saya udah uji coba ya. Proses segala macam saya harus pakai tenaga kerja kemarin 2. Sekarang hari 2 bulan ini saya sedang uji coba lele tidak sortir, tidak ganti air Pak. Ini saya lagi eksperimen nih. Ada 5 kolam Pak. Syukur-syukur berhasil kan, kita jadi kagak ribet lagi, kagak usah nguras airnya, nggak usah sortir. Tapi kan saya nggak mau korban orang, saya korban dulu nih Pak nih. Ini udah saya nggak sortir, saya bilang nggak usah itu air segala macam nggak usah. Udah aja, karena saya gini, lele yang dikasih makan Pak, airnya itu tidak gampang kotor Pak. Kalau dikasih magon. Iya, karena kalau pakai pelet itu kan yang nggak makan itu jatuh Pak, jadi amoniak. Ya kan ngendap tuh Pak tuh. Terus kalau kita kasih bangkai ikan dan ayam segala macam, itu dia akan turun Pak, belum turun semua. Tapi kalau maggot mah kalau kita tebar ngambang Pak. Jadi kayak pelet apung. Jadi maggot itu kelebihan ngambang. Kalau misalnya dia nggak kemakan, memang dia akan turun. Tapi setelah 1 hari dia jadi bangkai, dia naik lagi Pak. Jadi airnya itu nggak cepat itu Pak. Ini pengalaman ya Pak. Saya belum menjadikan ini satu acuan, gitu ya. Jadi kalau saya bicara hari ini bukan yang ngajarin, ini mah lagi ceritain saya ngalaminnya kayak begitu Pak. Jadi saya di Cikema itu kemarin ayam KUB Pak. Ayam KUB saya eksperimen nggak banyak, 20 ekor. Ayam 20 ekor, 6 panen 14 ekor. 6 mati, matinya itu bukan kena penyakit, tapi dimakan tikus Pak. Nggak ada yang telo Pak, nggak ada yang telo, nggak ada yang kena penyakit lain. Jadi dan angka kematian lele saya ini, saya hitung selama 2 bulan ini baru mencapai 24 ekor. Lele yang saya tanam sekarang, saya catat tuh angka kematian tiap hari. Selama 2 bulan dengan saya miara 7.000 ekor lele, angka kematian baru 24 ekor. Berarti kan sangat minim ya angka itunya ya, angka kematian. Jadi nanti mungkin saya bisa akan lebih bahas lagi sama teman-teman Poktan, sama Poktan yang peternak ayam dan segala ikan segala macam. Mungkin ya karena saya materi hari ini ketemunya KRL baru bicara ini sebagai alat, ya kan nanti mungkin ketemu segmen selanjutnya ketemunya yang sudah KRL miara ikan dan segala macam, mungkin ada materi ke situ ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena sayur asem takut keburu dingin. Dia tengok-tengok, tapi udah pada tengok-tengok, sayur asem takut keburu dingin. Alhamdulillah hari ini Bang Soleh
Pak RW dan panitia Harum Sari, Harum Asri yang telah apa ya? Kenapa? Harum Sari. Harum Sari atau apa sih? Harum Asri yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih juga buat teman-teman Flip yang hari ini bersinergi sama saya untuk bagaimana KRL ini benar-benar bisa tumbuh, hidup, dan berdaya, gitu ya. Jangan sampai tumbuh, hidup, nggak berdaya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan KRL kita yang kita bina ini bisa tumbuh. Agak nyampe Pak. Ya, mudah-mudahan KRL yang ada di Kecamatan Cibinong ini kita beserta Flip dan Bapak Ibu sekalian penggiat lingkungan, kita jadikan KRL ini tumbuh, hidup, dan berdaya. Syukur-syukur bisa memperdayakan orang lain dengan program turunan. Mungkin itu aja dari saya. Punten, saya bukan menggurui, saya bukan menasihati. Apapun yang saya bicarakan tadi berdasarkan apa yang saya alami. Karena kalau menggurui saya nggak pantas, di sini mungkin banyak yang lebih senior. Kalau menasihati, saya juga jauh dari kata orang yang perlu bisa menasihati orang, dan memang saya masih perlu nasihat dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas berbagai pengalaman dan berbagai ilmunya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur panjang, kesempatan, dan kita bisa ketemu dalam waktu dan gelombang yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, untuk sebelum kita tutup, sedikit sebentar sama Bu Ida. Nggak jadi lagi. Kayaknya ada kesorean ya Bu ya. Oh, baik. Alhamdulillah, amin. Seluruh rangkaian acara telah selesai terlaksanakan. Terima kasih kepada Bapak para narasumber dan Bapak-bapak semuanya yang telah hadir. Pak Niro yang sudah mewakili dari kepengurusan lingkungan, dan ibu-ibu semuanya yang telah hadir. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadirannya dan mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya. Marilah kita duduk sama-sama dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pemanduan jalannya acara. Mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya, monggo ada hidangan ala kadarnya untuk dinikmati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ini nanti disimpan di sini aja. Oh gitu. Bisa buat jalur Bu, jalur ya.
jalan kemana nggak tahu. Tempatnya ada sebuah kalau saya pernah lihat sih Pak, ada kelihatan ya karena kabur karena emang aja bilang ada kan dia pakai eco kurang pesan Ada apa Bu? sedangkan mau saya tutup Pengen beli. Ini pastinya harga kendaraan. Ya. dari telur 3 hari melepas Masih belikan atau ada pegang dia bergerak rasa
Dan yang
Iya,
Ntar sampai ketemu hari Sabtu ya. Ini datang belakangan
aja. Buat souvenir, buat souvenir. Diem aja. Boleh. Ayo.